Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu. Kita semua yakin bahwa Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Jika kita berprasangka baik terhadap Sang Pencipta, maka realita kita, kehidupan kita juga akan baik. Namun sebaliknya, jika ternyata realita kita hari ini adalah buruk, tidak sesuai dengan harapan kita, mungkin itu karena prasangka kita terhadap Sang Pencipta buruk. Pada video kali ini, saya ingin mengajak sahabat semua, yuk evaluasi diri bahwa apa yang terjadi hari ini sebenarnya adalah hasil dari prasangka kita. Apapun persepsi kita terhadap Sang Pencipta, itu adalah prasangka. Jika persepsinya baik, artinya prasangka kita baik, dan mungkin realita kita juga akan menjadi baik. Namun sebaliknya, jika ternyata realita kita hari ini buruk, jangan-jangan prasangka kita juga buruk. Pertanyaannya, apa saja sih bentuk-bentuk prasangka itu? Prasangka itu bisa berupa pikiran kita, bisa berupa imajinasi kita, bisa berupa emosi kita, bisa berupa penilaian kita, dan juga bisa berupa keyakinan kita. Jika kita yakin kita nggak bisa, maka kita nggak akan lakuin apa-apa, dan realitanya memang kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jika kita mempersepsikan bahwa diri kita nggak mungkin melakukan ini, maka ya kita nggak akan lakuin. Jika kita menganggap kita lemah, maka tindakan kita juga lemah. Jika kita memancarkan pikiran negatif, rasa marah, rasa benci, kekecewaan, maka hidup kita akan dipenuhi dengan kekecewaan, rasa marah, dan rasa benci. Jika kita sering mengatakan kata-kata negatif, kata-kata keputusasaan, maka hidup kita juga penuh dengan kondisi yang seperti itu. Intinya, apakah itu kata-kata, apakah itu imajinasi, apakah itu emosi atau keyakinan yang kita pancarkan, itu adalah prasangka kita. Semua yang negatif yang hari ini tercipta dalam realita kehidupan kita, jangan-jangan bersumber dari itu. Jangan-jangan bersumber dari kata-kata kita. Jangan-jangan bersumber dari emosi kita, dari imajinasi kita, dari kesimpulan dan penilaian kita, dan dari keyakinan kita. Jadi yuk coba kita cek deh, kita temukan apa saja yang kita pancarkan dan itu adalah prasangka. Prasangka itu kadang tercipta dari kata. Kita sering mengatakan hidup ini sulit, hidup ini gak adil, ini gak mungkin, ini gak bisa, ini sulit. Berbagai repetisi kata negatif itulah yang hari ini menjelma menjadi kehidupan kita. Ketika kita berulang kali bahwa hidup ini gak adil, gak usah heran jika ketidakadilan itu terus terjadi. Jika kita mengatakan bahwa uang selalu habis, maka gak usah heran, uang kita juga selalu habis. Ketika kita mengatakan cari kerja itu sulit, maka gak usah heran kesulitan yang akan kita dapatkan. Maka berhati-hati dengan kata-kata kita. Karena kata-kata kita adalah bagian dari bentuk prasangka itu. Terkadang prasangka juga tersaji dalam imajinasi. Ada kalanya kita mengatakan, nak jangan nakal ya. Niatnya sih nasihat baik, kita menyampaikan kebaikan. Tapi saat kita katakan jangan nakal, kita membayangkan anak kita berperilaku negatif. Loncat sana, loncat sini, menyakiti orang lain. Intinya membayangkan imajinasi nakal dalam pikiran kita. Maka gak usah heran, kadang kata-kata jangan nakal, jangan malas, jangan sedih, itu kita ikuti dengan imajinasi yang berbeda. Ketika kita katakan jangan malas, kita membayangkan kemalasan tercipta. Ketika kita katakan jangan sedih, kita membayangkan mereka dalam kesedihan. Maka imajinasi itu adalah prasangka. Imajinasi punya kekuatan yang jauh lebih kuat dari sekedar kata. Maka berhati-hatilah. Ada baiknya imajinasi kita harus koheren, harus linear dengan kata-kata kita. Ketika kita mengatakan, nak yang rajin ya, bayangin anak-anak kita rajin. Ketika kita mengatakan, nak hati-hati di jalan ya, bayangin dia melakukan segala sesuatu dengan penuh hati-hati dan selamat. Ketika kita mengatakan, jangan nakal ya nak, bayangkan dia dalam kondisi ideal. Mungkin diem, baca buku, atau mengikuti semua kata-kata kita. Maka selaraskan imajinasinya. Karena imajinasi adalah prasangka kita. Ketika kita takut kegagalan, sebenarnya pada saat kita mengatakan, aduh saya takut gagal,
Kadang kita terjebak pada imajinasi, kita menciptakan kegagalan dalam imajinasi kita. Ketika kita mengatakan, ini sulit, maka kita akan mengimajinasikan kesulitan-kesulitan terjadi. Maka kata-kata yang diikuti dengan imajinasi itu powerful. Jadi hati-hatilah. Kadang prasangka itu juga terwujud dalam emosi kita. Ketika kita memancarkan emosi yang negatif, maka emosi itu akan direspon oleh realita. Ketika kesedihan yang kita pancarkan, maka nggak usah heran, hidup kita nggak akan berubah, nggak akan terpisah dari kesedihan itu. Ketika penyesalan yang menjadi emosi dasar kita, maka nggak usah heran, setiap kita ambil keputusan selalu salah. Ketika kemarahan yang kita pancarkan, maka sepanjang hari, sepanjang waktu, sepanjang perjalanan kita akan selalu tersulut oleh emosi. Ketika kebencian yang menjadi dasar emosi kita, maka akan begitu banyak perilaku negatif yang kita pancarkan. Pendek kata, emosi kita yang negatif itu menciptakan realitanya sendiri. Jadi jangan-jangan realita negatif yang mungkin terjadi hari ini itu sumbernya adalah emosi. Kadang pola pikir kita adalah prasangka kita. Ketika kita menganalisis secara logis dan pada akhirnya jatuh pada kesimpulan bahwa ini gak bisa, ini gak rasional, maka kita pun akan melakukan dan mengikuti itu semua, dan realita tercipta. Ketika kita mengatakan ini baik, maka kita akan melakukannya. Ketika kita ingin mengatakan bahwa ini buruk, sangat mungkin kita gak melakukan. Baik buruk, boleh gak boleh, mustahil gak mustahil, ini logis dan gak logis, itu adalah produk akhir dari kesimpulan pikiran kita dan kemudian menjadi keyakinan kita. Dan inilah juga bentuk lain dari prasangka. Coba deh dievaluasi. Jangan-jangan berbagai hal negatif itu hasil dari pesanan kita, hasil dari prasangka kita. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.